Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Saulia Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 4 shift 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum statistika 1 modul 3, yaitu tentang probabilitas distribusi kontinu. Oke, jadi soal yang pertama itu masalah layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, ini ada kaitannya dengan penggunaan si umur lampu LED ini. Jika dinyalakan lebih dari 3 tahun yang sudah dipakai selama setahun. Oke, berarti ini kita menggunakan jenis distribusi Weibull. Kita langsung ke perhitungan RStudionya. Oke, jadi di sini ada parameter distribusi Weibullnya. Kita masukkan nilai K sama lambda, di mana K itu adalah bentuknya atau shape-nya itu 3, lalu lambdanya itu adalah scale-nya atau skalanya itu 6. Nah, ini waktu dalam tahunnya, yang dimana T ini adalah waktu yang dimana pengen dicari nih peluang jika lampu LED ini terus menyala lebih dari 3 tahun. Lalu T0 ini adalah lampu LED yang sudah digunakan, yaitu sebanyak selama 1 tahun. Lalu kita ingin mencari nih probabilitas bahwa lampu tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Maka kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, kenapa kita harus mengurangi peluang dengan 1? Karena di sini kan diketahui di soal itu probabilitas bahwa lampu tetap menyala lebih dari 3 tahun, yang artinya jika peluang X-nya itu lebih dari T, maka kita harus mengurangi dengan 1, yang mana dia itu X itu lebih dari 3 tahun. Nah, berarti kita harus mengurangi dengan 1, sama halnya kayak si peluang apa ya, lampu yang sudah digunakan jadi selama 1 tahun. Lalu kita bagi. Nah, kenapa kita bagi? Karena ini ada persyaratannya di mana lampunya itu udah dipakai selama 1 tahun atau sudah dinyalain selama 1 tahun. Berarti kita harus ngebandingin nih peluang si lampu yang ingin kita cari, maksudnya lampu yang ingin dinyalain lebih dari 3 tahun, terus dibagi dengan peluang lampu yang sudah dipakai selama 1 tahun. Kita running, nanti hasilnya sekitar 0,886592, yang artinya peluang jika lampu tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat lampu itu sudah digunakan selama 1 tahun itu sebesar 88%. Lanjut kita ke perhitungan Minitab. Oke, jadi langkah pertama kita menghitung distribusi Weibull terlebih dahulu dengan klik calc, klik probability distribution, lalu pilih jenisnya itu adalah Weibull. Kita masukkan shape parameter atau bentuknya itu 3, skalanya itu 6, terus input konstannya itu ada 2 yang di dalam waktu itu, waktu dalam tahun. Itu yang pertama 3 yang dibagi dengan waktu yang sudah digunakan, yaitu selama 1 tahun. Berarti yang pertama kita input konstannya itu 3, T-nya. Oke, lalu yang kedua itu nanti T-nya itu adalah selama 1 tahun. Nanti hasilnya segini, 0,046189. Itu yang tadi itu T0. T0 itu 1, kita masukin. Nah, tadi itu yang T-nya itu 3, itu hasilnya 0,117503. Nah, hasil probabilitas peluangnya itu cara menghitungnya kayak gini. Tadi kan hasilnya itu belum kita kurangi dengan 1 ya. Kan rumusnya itu kan 1 min peluang dibagi dengan 1 min peluang yang sudah dipakai. Jadi di sini itu adalah 1 yang dikurangi dengan peluang si lampu yang ingin dinyalain, lampu yang terus menyala jika lebih dari 3 tahun. Lalu yang itu keduanya itu kita bagikan dengan 1 dikurang dengan lampu yang sudah digunakan selama 1 tahun. Nanti hasilnya itu adalah 0,8865920802 atau sekitar 88%. Lanjut di soal nomor 2. Oke, di sini diketahui sebuah soal, itu kan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Berarti itu otomatis
waktu tunggu. Nah, kalau misalkan waktu tunggu, berarti itu udah masuk ke jenis distribusi eksponensial. Lanjut kita ke perhitungan RStudio. Oke, lanjut ke RStudionya. Jadi ini ada parameter lambda rate dari distribusi eksponensial. Jadi kalau misalkan di RStudio ini kita mencari rate-nya ya, nilai rate-nya. Jadi mana kalau misalkan menghitung rate itu adalah satu per lambda. Nah, lambdanya itu kan 10 menit ya. Berarti eh, rate-nya itu adalah satu dibagi dengan lambda itu satu dibagi 10 hasilnya 0,1 lambdanya. Nah, ini waktu batas dalam menit. Yang dimana T itu adalah peluang bahwa waktu proses mesin itu lebih dari 15 menit. Lalu T0-nya ini, peluang yang ingin kita cari. Lalu T0-nya ini adalah uh, proses mesin yang sudah apa ya, yang sudah terpakai gitu selama 7 menit. Lalu kita ingin mencari nih probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, kita menguranginya dengan satu lagi karena ini P-nya itu X-nya lebih dari 15 menit. Berarti kita kurangi dengan satu. Lalu kita bagi. Jadi peluang mesin jika digunakan lebih dari 15 menit dengan peluang mesin yang sudah digunakan selama 7 menit. Nanti lalu kita langsung ke running. Oke, hasil itu 0,449329. Artinya, peluang bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit jika sudah digunakan selama 7 menit itu sekitar 44% atau 45%. Kita menggunakan perhitungan Minitab-nya. Kita klik calc, pilih ini. Tadi jenis distribusi itu eksponensial loh. Nah, kalau di Minitab ini kita menggunakan skala. Kalau skala itu kan lambda ya, rata-ratanya gitu 10. Lalu input konstan. Tadi itu ada 15 menit sama 7 menit. Berarti kita awalnya kita pakai 15 menit dulu. Peluang yang apa ya? Peluang proses mesin jika digunakan lebih dari 15 menit dulu, lalu dibagi dengan ini, dibagi dengan peluang yang sudah digunakan proses mesinnya itu 7 menit. Nah, nanti hasilnya itu kita kurangi dulu dengan satu, sama rumusnya kayak yang sebelumnya. Jadi, satu dikurang dengan peluang jika proses pemesinan itu digunakan lebih dari 15 menit, itu satu dikurang 0,77 sekian, dibagi dengan satu dikurang dengan peluang proses mesin yang sudah dipakai yaitu 7 menit, yaitu satu dikurang 0,50 sekian, hasilnya 0,44932 sekian atau 45%. Soal nomor 3, ini mana panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Berarti ini ada syaratnya, kita ada perhitungan yaitu pembagian. Ya, maksudnya ada pembagiannya gitu. Lanjut ke perhitungan RStudionya. Oke, jadi di sini kita masukkan nilai mu sama sigmanya, di mana mu-nya itu adalah rata-ratanya yaitu 100, sigma atau standar deviasinya itu 2 tadi. Lalu kita ingin mencari nih probabilitas peluang panjang kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas itu lebih dari 96 cm. Nah, kita menggunakan rumus ini. Oke, jadi yang ini tuh 103 sama 97 itu nggak dikurangi dengan satu kayak soal sebelumnya karena dia itu ada batasannya 97 sampai 103.
Yang dikurang satu itu yang ini nih, lebih dari 96. Nih, peluang si ini panjang kertas jika yang udah digunakan itu 96 cm. Oke. Jadi kalau misalkan panjang kertas kardus antara 97 sampai 100 dan 103 itu kita kurangi peluangnya. Nih rumusnya. Jadi angka terbesar dulu kita kurangi dengan 97. Peluang dari 103 dikurang dengan peluang dari ini 97. Lalu nanti hasil itu dibagi dengan peluang panjang kertas yang sudah digunakan itu sekitar 96 cm. Kita running. Oke, hasilnya itu sekitar 0,88655548, yang artinya peluang panjang kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm yang sudah digunakan panjang kertasnya sekitar 98 cm itu sebesar 88%. Kita lanjut ke perhitungan Minitab. Oke, karena di Minitab itu ada 3 X-nya, 103, 97, sama 96 yang sudah digunakan tadi. Caranya itu klik calc, probability distribution, terus pilih jenisnya itu tadi normal. Terus tadi meannya itu rata-ratanya 100, standar deviasinya 2, input konstannya itu kita uh, pakai yang 103 dulu, nilai terbesar, yang nanti kita kurangi X-nya itu dengan nilai yang tadi itu 96 kalau nggak salah, 96 atau 97. 97. Nah, nanti cara ngitungnya itu kita kurangi nilai ini dulu nih, nilai 0,9 dengan 0,06. Lalu nanti kita bagi dengan ini yang sudah dikurangi dengan 1. Nih, nanti perhitungannya kayak gini. Jadi, ini dikurangi dengan 1, dibagi dengan 1 yang dikurangi dengan peluang si panjang kertas yang sudah dipakai tadi. 0,022. Jadi hasilnya itu sekitar 0,886550,153 atau 88%. Dapat disimpulkan bahwa dari nomor 1, peluang jika lampu terus menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat lampu itu sudah digunakan selama 1 tahun itu sekitar 88%. Lalu yang nomor 2 itu peluang waktu proses mesin jika yang digunakan itu lebih dari 15 menit dengan syarat mesin itu sudah apa ya namanya, sudah beroperasi tanpa henti selama 7 menit itu sekitar 44,9%. Lalu yang nomor 3 itu peluang panjang kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm jika panjang kertas itu udah digunain selama 9 sudah apa ya namanya, sudah digunain sekitar 9, lebih dari 96 cm itu peluangnya itu sekitar 88%. Mungkin cukup sekian dari hasil tugas mingguan pada praktikum statistika 1 modul 3. Apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.